Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Delva Channel. Teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang kondisi terakhir mobil ini. Ada beberapa kendala yang harus segera kita tanggapi supaya tidak berimbas pada keadaan yang fatal, teman-teman. Oke, kita udah melaksanakan sudah jalan sejauh 1020 km pada saat lebaran kemarin. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan supaya mobil ini tetap sehat. Kita lihat terus apa-apa aja yang perlu kita tindak lanjut. Saksikan terus Delva Channel dan subscribe Delva Channel, kemudian berikan komentar di bawah, kemudian like video ini, kemudian share supaya banyak teman-teman lain yang mungkin menjadi referensi. Yuk kita lihat. Kita periksa adalah karena nih ada tanda-tanda, teman-teman. Yang pertama kita periksa adalah kondisi radiator. Nah, kondisi radiator ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah tutup radiator, kemudian selang, kemudian air penyimpanan atau ya reservoir air radiator. Kita lihat kondisinya sekarang. Biasanya ini nggak pernah berkurang, teman-teman. Kita lihat setelah perjalanan mudik kemarin, ini jauh berkurang, tinggal sedikit, tinggal segini, teman-teman. Tinggal segini, artinya kalau kita lihat tinggal segini aja. Tuh. Berarti kalau fullnya di sini, ini tinggal segini, hampir lebih dari setengah sudah makan air simpanan. Ini artinya ada gangguan, ada kebocoran pada sistem radiator atau sistem pendinginan. Kalau ini dibiarkan, ini bisa jadi overheat. Kemudian overheat bisa jadi kita ini dekselnya, packing dekselnya bocor. Di atasnya lagi bisa jadi dekselnya memuai, bisa jadi retak. Itu bisa mengakibatkan pusing 17 keliling. Teman-teman harus ganti. Sudah diganti, ada permasalahan lainnya. Nah, ada baiknya ini segera kita tindak lanjut. Yang pertama tindak lanjut adalah kita perhatikan di mana kecurigaan kita, di mana ada kebocoran. Kita lihat dari pipa ini. Nah, ini adalah pipa masuk kembali ke pipa masuk airnya ke mesin. Oh, pipa kembali nih sepertinya. Dari sini ke sini ya. Jadi dari sana masuk, habis itu kembali lagi ke radiator. Nah, kerjanya di situ ada, kalau di sini ada namanya water pump. Oleh water pump dipompa, kemudian dipompa masuk ke sana, baru di sini ada termostat, artinya dia di sini akan diukur suhu air radiator, kemudian melalui sensornya dia ada dikirim ke indikator yang ada di sana, indikator radiator. Oke, kita lihat. Ini seharusnya sudah bisa diganti, teman-teman. Jangan sampai tunggu hapus. Nah, ini sudah mulai meretak. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini nih, ini ada basah. Curiga kita di sini. Nah, di manakah apa sebenarnya yang bocor di sini? Apakah packing termostat ini atau di sini? Nah, saya curiga di sini. Nah, di sini artinya pipa ini ataupun lem yang di ujung ini sudah bermasalah. Artinya kita kalau kondisi seperti ini harus ganti semua pipa di sini. Nah, pipa ini harus diganti baru. Ini juga harus dilem sebaik-baik mungkin. Kemudian harus juga kita periksa pipa yang di bawah radiator. Nah, sini. Oke, kalau di sini mungkin kasat mata kita lihat nggak ada kebocoran, aman. Kemudian yang di bawah itu pada mulut sambungan langsung dengan radiator ada sedikit basah. Nah, disitulah bisa menguap air radiator keluar, sehingga air radiator
berkurang di sini. Ketika di sini berkurang, maka dia akan mengambil yang di tabungan ini, tabung cadangan ini. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang perlu kita curigai kalau udah masalah seperti ini adalah sambungan pipa. Di sini ada besi di dalam. Sambungan di sini kebanyakan ini sudah, kalau lama kelamaan apalagi kita pakai bukan air kolan. Nah, mulut di sini bisa jadi bekarat, dia akan pecah. Ketika pecah, kita harus mengganti dengan pipa yang lain dengan cara mengelas. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalaupun terjadi, harus kita bawa ke profesional radiator. Kemudian yang di bawah juga, yang di bawah itu ada rada-rada basah. Nah, ada rada-rada basah. Nah, bisa jadi ini tuh rada-rada basah. Bisa di lemnya sudah harus diganti ataupun dengan sekalian pipanya. Itu langkah selanjutnya. Kemudian kita lihat tutup ini baru teman-teman, baru kita ganti paling 2 tahunan lah, masih bagus, tidak ada kecurigaan di tutup. Nah, air pun di sini masih penuh. Kita kemarin sudah coba tambah di sana, di air cadangan sudah kita fullkan di sini. Kemudian juga habis sudah 2 kali, berarti artinya itu sudah mengalami kebocoran. Nah, demikian teman-teman, inilah ciri-ciri radiator yang hampir mengalami kerusakan atau hampir mengalami masalah. Ini ciri-ciri awalnya. Kita harus mengenal ini teman, supaya kita cepat dalam mengambil tindakan. Berarti sekarang kita harus ini artinya ini tidak boleh kita jalan jauh-jauh lagi tanpa kontrol radiator. Ini harus intens. Sebelum berangkat harus kontrol radiator, kemudian setelah istirahat dalam perjalanan mungkin 50 km, di atas 50 km, 100 km, ini harus sudah benar-benar dicek and recheck secara terus-menerus. Kalau kondisi sudah seperti ini, kalau enggak bakal apes. Ini ciri-ciri awalnya, kenali, dan apakah di mobil Anda juga seperti ini, langsung ambil tindakan. Jangan sampai ambil resiko yang lebih berat lagi. Karena kenapa? Kalau sudah lebih berat, kita sudah malas rawat mobil. Nah, sudah bertingkah, sudah banyak penyakitnya, padahal hal-hal yang sepele seperti ini langsung bisa kita atasi dengan budget yang minim. Kalau sudah terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita udah pasti malas rawatnya, dan seperti itulah, kapok teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung saya dengan subscribe channel dan like video ini. Berikan komentar sama, mungkin teman-teman punya pengalaman seperti ini, kemudian share, siapa tahu banyak teman-teman juga lain yang mengalami hal-hal yang seperti ini dan lebih parah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.